Sebagai gerakan feminis Dewan ini mendorong perempuan untuk menjadi egois. Gerakan feminis atau gerakan feminisme merupakan sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan demi mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama, seperti di bidang sosial, politik, ekonomi, hingga hukum. Di mata hukum, di Indonesia sendiri, laki-laki dan perempuan sudah terpaut pada pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwasanya laki-laki dan perempuan di mata hukum juga memiliki kondisi atau kedudukan yang sama, sehingga tidak ada yang lebih menonjol atau tidak ada yang lebih di bawahnya. Maksudnya di sini adalah bagaimana kesetaraan gender ini sudah seharusnya diterapkan di lingkungan masyarakat, karena pada kenyataannya kesetaraan gender belum benar-benar tercapai. Contohnya saja di lingkungan sekitar kita, seperti pada pemilihan ketua, laki-laki dan perempuan belum memiliki hak yang sama. Masih banyak orang yang beranggapan bahwasanya perempuan itu kurang layak atau kurang cocok untuk menjadi pemimpin, padahal menjadi pemimpin adalah hak siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017. Kesetaraan dan keadilan gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat. Seharusnya laki-laki dan perempuan mampu bersinergi bersama dalam berkarya dan menciptakan kesetaraan gender yang memungkinkan kesetaraan gender sendiri menjadi pilar dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya kesetaraan gender, kehidupan bermasyarakat dapat lebih harmonis, dapat lebih tenang, aman, dan nyaman. Baik perempuan dan laki-laki mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya, mampu untuk menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis, lebih nyaman dan damai, dan juga lebih bersatu, karena masing-masing dari mereka mampu untuk menghargai hak-haknya. Selanjutnya, egois. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat bermakna memiliki ego yang tinggi atau memiliki tekad untuk mencapai keinginan. Egois dapat diartikan dalam hal yang positif, karena egois sendiri tidak selalu dipandang negatif. Maksudnya di sini adalah egois dalam hal-hal untuk menyelamatkan diri kita sendiri atau demi keamanan diri kita sendiri, maka hal tersebut sangat dan harus diperbolehkan. Contohnya adalah ketika kita dalam kondisi kurang aman, maka kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, walaupun itu terlihat seperti egois, karena ya memang keamanan atau keutamaan atau diri kita sendiri yang harus menjadi prioritas pada saat itu juga. Selanjutnya perkenalkan saya sebagai Tim Pro untuk menjelaskan mengapa perempuan disetujui mendorong dirinya untuk bersifat egois. Yang pertama adalah karena fase yang dialami perempuan dalam setiap bulannya atau fase hormonal. Perempuan dalam setiap bulannya mengalami 4 masa. Yang pertama masa menstruasi, masa folikular, masa ovulasi, hingga masa luteal. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwasanya perempuan hanya memiliki 2-3 hari tenang dalam tiap bulannya. Ini berarti dalam setiap masa atau yang dialami oleh perempuan terjadi banyak sekali perubahan hormon, mulai dari naik turunnya hormon, penyesuaian, dan lain-lain. Terutama hal ini berdampak bagi diri perempuan sendiri, baik itu dari perubahan fisik atau perubahan emosional, di mana perubahan fisik dan perubahan emosional sangat berdampak bagi diri perempuan. Perlunya adaptasi pada setiap harinya, perlunya pengelolaan emosi yang baik, dan juga terkadang mengapa bisa tercipta egois atau terkadang mengapa bisa perempuan itu berlaku egois, ya karena perempuan ini mengalami perubahan emosional yang memungkinkan dirinya banyak terjadi perbedaan ataupun pola pikir atau tingkah laku yang harus disesuaikan setiap harinya. Sehingga perempuan itu memiliki keinginan ataupun
secara tidak langsung mereka akan bertindak egois. Sehingga hal ini perlu untuk menjadi hal yang dinormalisasikan. Karena dengan adanya masa yang berbeda atau fase yang berbeda tiap bulannya, mulai dari perubahan hormon dan lain-lain, perubahan emosional yang didapatkan atau impact yang didapatkan ke perempuan yang dialami setiap bulannya tentu akan sangat berat. Karena mereka harus beradaptasi tiap harinya. Selanjutnya, perempuan pada zaman dahulu sudah banyak sekali mengalami kasus ketidaksetaraan gender di mana perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Contohnya saja dalam hal pendidikan. Pada zaman dahulu, perempuan tidak diperkenankan untuk mendapat pendidikan yang layak dan pendidikan yang tinggi. Karena perempuan dianggap kodratnya itu hanya ada di rumah, hanya untuk mengasuh anak dan menjaga anak di rumah. Padahal pendidikan sebagai kunci sebagai kunci untuk kesejahteraan bersama, sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas diri demi kemajuan bangsa negara sudah sepatutnya diperoleh atau sudah sepatutnya siapapun baik itu laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Sehingga pada intinya saya di sini setuju bahwa Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois, karena egois yang dimaksud di sini adalah egois dalam hal atau ranah positif, egois untuk keamanan dirinya sendiri, egois untuk kepentingan dirinya sendiri, dan egois untuk menciptakan kualitas dari dirinya yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, atau untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri demi kemajuan bersama dan juga demi kesejahteraan bangsa dan negara. Karena dengan adanya dia egois untuk keamanan dirinya sendiri, maka dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari orang-orang atau dari oknum-oknum yang akan berbuat kurang baik atau berbuat jahat pada dirinya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.